Selamat pagi para mahasiswa Computer Science Statistik dari kelas LA06. Kita mengulangi yang bagian terakhir, yaitu penyelesaian soal dari SPD, Sistem Persamaan Diferensial atau PD simultan, tipe 3. Maksudnya cara ketiganya. Ingat nggak, cara pertama, DY per DX kita turunkan jadi turunan kedua, ya kan? Cara kedua, DY per DX yang kita turunkan di turunan kedua. Cara ketiga, kita menggunakan aturan Kramer. Ya kan? Ini saya ulang lagi ya, mungkin ya. Sebenarnya ini sudah sama ya. Jadi soalnya diketahui dx per dt sama dengan 4x tambah y, dan dy per dt y kurang 2x. Ya, y kurang 2x. Ya. Dengan syarat awal atau initial conditionnya, x0-nya 3 dan y0-nya minima. Nah, dari dx per dt sama dengan 4x tambah y, kita ubah dalam menjadikan bentuk SPL, sistem persamaan linear. Anda sedang belajar aljabar linear juga ya? Ya. Ada SPL kan? Sistem persamaan linear. Dua persamaan dengan dua variabel, tiga persamaan dengan tiga variabel, ya kan? Jadi dx per dt diterjemahkan dx. Nah. Ini operator D. Masih ingat? Dx per dt bisa diubah menjadi dx, ya kan? Kemudian 4x-nya dipindahkan ke kiri. Dan mengapa? Karena x sama x kita gabung, ya kan? Ya, dx per dt ini yang sama dengan dx, d kali x. Kemudian 4x-nya pindahkan ke kiri menjadi ini, min 4x. Y juga dipindahkan jadi min y. Ini mengapa 0? Karena tidak ada fungsi t yang lain. Ada fungsi t lain, umpamanya ada t kuadrat atau sin t, ya kan? Jelas ya? Kalau ada fungsi t-nya di sini, di kanan ya, t kuadrat kurang 2t tambah 5 atau sin cos t misalnya. Ya. Demikian enggak dy per dt, min 2x kita pindahkan ke kiri menjadi plus 2x, betul ya? Plus 2x. Ini yang bahan Anda minggu lalu nih. Saya ulang sepintas ya. Min 2x pindahkan ke kiri menjadi plus 2x. Kemudian dy per dt diterjemahkan sama dengan apa? D dari y. Enak? Ya. D dari y. Kemudian y-nya dipindahkan dari kanan ke kiri jadi min. dy kan dari dy. Ini pindahkan jadi min 2y. Paham maksudnya nih? Jadi x dengan x kita gabung, y sendiri, ini x-nya sendiri, dy min y digabung. Ya. Yang ini yang kita keluarkan x-nya, ini keluarkan y. Nah, ini kita keluarkan x-nya menjadi d kurang 4 ya. X-nya keluarkan d kurang 4 kali x kurang y. Ya. Yang bawahnya 2x dari 2. Ya, 2x. dy kurang y keluarkan y, d min 1 kurung kali y. Sama dengan matrik luas kanannya adalah matrik kolom 0. Kolom itu satu kolom ya. Disebut matrik kolom 0 kan. Atau ini namanya matrik suku tetap B biasanya ya. Sampai sini jelas sampai sini? Halo. Oke. Kemudian kita ubah dalam persamaan matriks. Ingat dari SPL, ini SPL nih. Dua persamaan dengan dua variabel. Kita ubah menjadi persamaan matriks, yaitu XY-nya menjadi matrik kolom sini kan. Ya, keluarkan XY-nya tinggal D min 4 min 1 ya. Ini D min 4 min 1 2x dan D min 1. Ini matrik 2 kali 2 dikali XY. Adakah yang XY ini pakai X1, X2? Sama dengan matrik kolom 0. Sampai sini jelas? Halo? Oke ya. Ya, dikeluarkan. Ya. Dikeluarkan XY-nya. Dikali ini namanya SPL. Ya. Kalau ini yang SPL itu ini ya sebetulnya yang ini yang sebut SPL itu ini. Ya enggak?
bentuk SPL kan. Sehingga SPL ini disebut SPD, sistem persamaan diferensial, atau nama lainnya PD simultan, ya nak? PD simultan atau sistem persamaan diferensial, ya. Kalau di aljabar linear atau linear algebra disebut SPL, sistem persamaan linear, di mana XY-nya yang kita mau cari, ya kan? Oke. Nah, setelah dipisahkan dari persamaan matriks, nah lanjutannya sama ini masih sama, di mana yang matriks 2 kali 2 ini disebut matriks koefisien A. Nah. Matriks koefisien A ini. SPL itu kan modelnya matriks koefisien A kali matriks variabel sama dengan matriks suku tata B. Betul nggak? Sudah sampai belum? Di kuliah linear algebra atau aljabar linear? Belum masuk ya sana? Ya di SMA kan udah dapat. Betul nggak? 2 persamaan dengan 2 variabel, 3 persamaan dengan 3 variabel, itu disebut sistem persamaan linear. Ya, SPL ini. Ya, matri A kali matri ini Anda bisa belajar kan dari web saya ada kan? Silakan dipelajari ya di sana, ada teorinya, ada apa contoh-contoh perhitungannya, bisa ya menambah pengetahuan Anda. Kalau mungkin kurang ngerti, bisa mudah-mudahan membantu bisa mengerti. Ya. Oke, jadi ini SPL ya, ya. Yang disebut SPL itu kayak ini, SPL ya. SPL-nya matriks koefisien A kali matriks variabel. Variabel itu bisa XY atau X1, X2. Kemudian matriks suku tata B, ya karena ini dalam T berarti fungsi T atau fungsi lainnya XY ya. Kemudian matriks A, ini matriks A-nya adalah matriks 2 kali 2. Matriks X, matriks variabel X adalah XY. Adakah yang pakai X1, Y1, X1, X2? Matriks suku tata B adalah yang sebelah kanan, yaitu matriks kolom 0. Sudah jelas sampai sini? Ya. Nah, setelah kita dapat ini, kita carilah ya, kita carilah apa? Matriks berapa determinan dari matriks A 2 kali 2. Determinan harus matriks apa? Butuh sangkar atau boleh bebas? Persegi atau butuh sangkar ya. Persegi atau butuh sangkar, betul. Ya, harus ya. Syaratnya tidak mutlak. Gitu. Kalau tidak butuh sangkar, tidak bisa hitung determinannya. Ya, butuh sangkar atau persegi. Ya. Kemudian kita hitung determinan matriks A-nya berapa. Ya. Determinan matriks A-nya kena 2 kali 2 apa? AC kali diagonal utama, ya nak? Dikurangi AC kali diagonal yang lain. Ya. Jadi ini bisa dipahami sampai sini? Halo. Oke. Oke, matriks. Nah, jadi matriks A-nya tahu, carilah determinan matriks A. Ya, ini dia seulanglah salin lagi. Matriks A-nya tahu berapa determinan matriks A, determinan dari matriks 2 kali 2 ini adalah AC kali diagonal utama dikurang AC kali diagonal yang lain, ya. AC kali diagonal utama dikurang diagonal yang lain. Jadi D-4 kali D-1 dikurangi -1 kali 2. Enak. Paham maksudnya? AC kali diagonal utama ini kan. Diagonal utama D-4 D-1 ini dikalikan dikurangi AC kali diagonal yang lain -1 kali 2 dikurangi -1 kali 2. Nah, ini kali 1 boleh atau mau langsung kuadrat sukun sama. D kuadrat jumlah yang tidak sama. Berapa? -4 tambah -1. -5 kali yang sama D. -5 D. Ditambah hasil kali yang tidak sama. -4 kali -1 plus 4. Jadi sampai sini. Kemudian min kali -1 kali 2 plus 2. Dijumlahkan dapatnya D kuadrat -5 D tambah 6. Paham sampai sini? Di SMA saya pernah dapat aturan Cramer.
Nanti Anda bakal dapat juga deh. Menyelesaikan di SPL itu ada 3 cara. Ya, nanti di SMA, di aljabar linear Anda dapat pelajari juga. Dulu saya mata kuliah ini saya ngajar 4 SKS juga. Tapi belakangan karena saya fokus di ini ya, dan dosennya udah banyak. Dulu dosennya sedikit ya. Zamannya Pak Rojali dulu saya yang pengen lama juga ya. Mata kuliah ada yang namakan aljabarnya terapan, ada yang namakan aljabarnya elementer, macam-macam namanya itu soal nama ya. Nah, setelah dapat determinan A, kita mau cari apa? Oh ya, mungkin sebelumnya saya jelaskan sedikit yang aturan Kramer. Mbak, sini satu belum masuk ke sini ya. Sorry. Insert. Oke. Jadi SPL itu tadi kan A, ya ini SPL A, matrik koefisien A, bujur sangkar N kali N ya. Dikali matrik variabel sama dengan matrik suku tetap B. Matrik kolom ya. X ini juga. Bujur sangkar, harus bujur sangkar ya. Ini SPL. Nah, sebenarnya SPL ini kalau Anda pelajari nanti ada yang cara pertama belajar di SMA Anda belajar namanya apa? Eliminasi dan substitusi. Ya enggak? Itu yang apa? Menyamakan X-nya atau menyamakan Y-nya, menyamakan Z-nya enggak? Kemudian disubstitusi, ya kan? Tahu ya? Nah, yang kedua, nah ini. Yang kedua adalah matrik A kali matrik variabel sama dengan matrik suku tetap B. Supaya A ini hilang, dikalikan dengan apa? Inverse ya, inverse A. Jadi ini dikali dengan inverse A, berarti inverse A kali A. Ini sama dengan inverse A kali B. Ini dikali inverse, ini kali inverse enggak? Kiri kanan dikali inverse. Inverse A kali A hasilnya apa? Identitas enggak? Ya kan? Identitas. Identitas ini inverse A kali B. Kemudian ini I kali matrik kolom X lah. I kali apa ya? Matrik apa ya? Ya kan? Hasilnya I kali B, B. I kali C, C. C kali I, C. Ya kan gitu ya. Sehingga inverse-nya dia menggunakan yang rumus apa? Cara kofaktor. Yaitu seperdeterminan A kali matrik adjoin A. Ya. Ini adalah inverse-nya kali B. Jadi inverse-nya itu nih. Ya, inverse-nya itu adalah seperdeterminan A kali adjoin matrik A. Matrik adjoin ini sama dengan matrik kofaktor di transpose. Ya, nah? Matrik kofaktor di transpose. Ini cara kedua. Cara ketiga, oh sorry, ini sebetulnya cara terbalik ya. Ini sudah cara ketiga yang ini. Cara kedua itu yang pakai OBE. Ya sorry, ini cara ketiga nih. Cara kedua dia menggunakan OBE. Matrik A berpasangan dengan matrik B, gitu. Dengan bantuan operasi baris elementer, A ini kita ubah menjadi identitas. Maka B akan berubah menjadi apa? Matrik variabel. Ya kan? Belum terbayang ya. Jadi A-nya misalnya 2 kali 2, B-nya matrik kolom 2 kali 1. 2 baris kali 1 kolom, matrik kolom. Nah, si A ini kita ubah jadi identitas dengan bantuan OBE, operasi baris elementer. Masih ingat? Belum belajar OBE-nya ya? Sudah. OBE itu kan ada 3 kan? BIJ sama dengan BJI. Artinya itu apa? Baris juga baris.
Baris 12 saya tukar dengan dari baris 21. Apakah berubah nilainya? Tidak. Oke. Kalau diubah determinannya berubah loh. Tetapi di dalam OBE-nya sih enggak. Determinannya pengaruh ya. Kalau determinan dilakukan itu berubah nilainya. Min kali. Itu salah satu sifat determinan Anda lihat. Kemudian yang kedua adalah BIP. Bagaimana angka 5 jadi 1. Baris itu dikali 1/5. Ya kan? Itu BIP. Yang ketiga adalah BIJP. Baris ke I yang baru adalah baris I yang lama ditambah P pengali ya. P kali baris belakangnya. Baris J. Ya. Ingat ya, ini OBE. Kemudian 1, 2, 3. Ada 4 ya berarti ya. Yang keempat ini yang disebut aturan Kramer. Ini mungkin saya jelaskan ini supaya nanti nyambung ya. Aturan Kramer XJ, jadi X berapa? X1, X2, X3 gitu. Adalah determinan AJ per determinan A. A itu dari apa? Matrik koefisien ya. Matrik koefisien A. Artinya apa nih? Kalau kita X1 sama dengan apa? Determinan A1 dibagi determinan A. X1 itu X sama dengan X. X2 Y, X3 Z. Z ya. Nah, X1 adalah determinan A1 per. Apa artinya determinan A1? Kolom satunya dikosongkan, diganti oleh matriks suku tetap B. Kalau determinan A2, kolom 2-nya dikosongkan, diganti oleh matriks suku tetap B. Kalau ada 3 kali 3, X3 apa? Determinan A3 apa? Kolom 3 dikosongkan, diganti oleh matriks suku tetap B. Itu perlu diperhatikan ya. Jadi nanti ini X2 sama dengan determinan A2 dibagi determinan A. X3 sama dengan determinan A3 dibagi determinan A. Ya. Ini yang disebut aturan Kramer. Kramer itu tokoh matematik yang menemukan masalah ini. Ya. Sudah jelas? Nah, dasar ini dipakai oleh ODI, Ordinary Differential Equation, atau PD simultan, sistem persamaan diferensial nama lainnya. Ya. Dipakai. Ya. Ya, kalau Anda mau lebih dalam, pelajarilah yang ada di web saya itu di jositis.ws/wikarya. Cari ada ya. Ada kan? Digital content, digital content, linear algebra application, linear algebra misalnya. Ya, Anda lihat itu. 13 minggu. Ya. Itu saya ajarkan sampai kalau yang 2 SKS mereka stopnya di apa? Persamaan eigen dan mencari nilai eigen dan vektor eigen. Stop dia. Dia ada juga. Jadi ada Anda belajar di apa? Di ODI ada kan persamaan eigen adalah kan mereka juga ada persamaan eigen juga. Ada kemiripan tapi beda ya sebetulnya. Menujunya sama gitu. Persamaan eigennya determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Ada yang dibalik. Determinan A kurang lambda I kurang A kurang lambda I. Determinan A kurang lambda I sama dengan 0. Atau determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Ya. Oke. Kalau ini sudah, maka di sini tadi kita cari dari SPL ini, kita cari determinan A-nya dulu. Satu-satu kita cari ya. Determinan A-nya ya kan determinan dari 2 kali 2 ini kan. Kan diambil dari sini enggak? Yes. Dari hijau warna ya. Determinan ini kan. Ini saya salin di sini. Determinan 2 kali 2 AC kali D golongan utama, D-4 kali D-1 dikurangi min 1 kali 2. Ternyata hasilnya D kuadrat min 5D tambah 6. Masih ingat nggak waktu minggu lalu, baik yang kita pakai DY per DX, DY per DX, ya, DY per DX, operator D ya. Yang kita ubah, DXPDT kita turunkan di turun kedua kan.
Ada ketemu enggak D kuadrat min 5D tambah 6? Ada kan? Kemudian ada yang DY PDT juga ketemu juga D kuadrat min 5D tambah 6. Sama kan? Sekarang kita pakai yang cara ketiga, ketemu lagi. Sama kan? Oke. Setelah itu baru kita masuk ke, nah ini yang tadi, aturan Kramer ini saya jelaskan. Jadi XJ adalah determinan AJ per determinan A. Ya, X1 adalah determinan A1 per determinan A. X2 adalah determinan A2 bagi determinan A. Nah, determinan A1 adalah kita salin sebetulnya determinan yang tadi. Mana determinan? Ini, determinan ini. Kolom satunya dikosongkan. Kalau X1 adalah determinan A1 adalah kolom satunya dikosongkan, diganti oleh suku kata B. Jadi ini 00. Apa maksudnya? Halo? Ya, jadi kalau Anda cari determinan A1, gitu, kolom satunya dikosongkan. Kolom 2 salin. Min 1, D, min 1. Nah, yang kosong ini diisi oleh matriks suku kata B, 00. Kan jelas? Halo? Nah, determinan A2 apa? Sama. Oh, ini determinan ya. Salah-salah lambangnya, bukan kurung. Harusnya harga mutlak itu determinan. Ya. Ini determinan juga. Kalau determinan A2, kolom 2-nya dikosongkan. Kolom 2-nya dikosongkan, kolom 1 salin persis D-4 sama 2 ya kan. Yang kosong diisi oleh matriks suku tata B 00. Sudah jelas sekarang? Halo? Ya. Nah, kita hitung dulu. Ada syaratnya. Nah, ini salah satu sifatnya. Jika salah satu baris atau kolom, salah satu kolom adalah baris 0 atau kolom 0, determinannya berapa? 0. Ini juga salah satu kolomnya kolom 0, determinannya 0. Itu salah satu sifatnya. Banyak sifat-sifatnya ya. Makanya saya bukan, kalau Anda mau lebih banyak tahu, pelajari. Saya sudah sediakan materinya ya di sana, videonya bahkan ya, yang melalui YouTube ya. Saya upload ke YouTube. Tapi ada kliknya di web saya itu lebih cepat ya. Oke, sudah paham sekarang ya? Apabila salah satu baris 0 atau salah satu kolomnya kolom 0, maka determinannya pasti 0. Untuk apa Anda hitung? Coba 0 kali D-1 dikurangi min 1 kali 0. Pasti 0 kurang 0, 0 juga. Demikian juga yang ini. D-4 kali 0 dikurang 0 kali 2. 0 kurang 0, 0 juga. Nah, ini yang selanjutnya yang saya tulis di sini. Oh, ini yang tadi ya. Sorry. Sudah jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Silakan. Any question? Ya, jika salah satu kolom. Jadi pengertian determinan A1, kolom 1-nya dikosongkan, diisi oleh matriks suku tata B. Nih, diisi. Diisi ke sini. Determinan A2 apa? Kolom 2 dikosongkan, diisi oleh matriks suku tata B. Ya, pengertiannya itu. Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, nah baru kita lanjutkan. Ini tadi saya terangkan tentang SPL. Nah ini dia. Ini determinan A kita hitung dulu. Dapat dari ini sudah tadi ya. AC kali D utama, D-4 kali D-1 dikurangi AC kali D yang lain, min 1 kali 2. Ini yang Anda ketemu itu sama tadi ya. Nah berikutnya adalah ini. Aturan Kramer tadi, XJ determinan AJ per determinan A, X1 adalah determinan A1 per determinan A, X2 adalah determinan A2 dibagi determinan A. Nah ini dia. Ingat tadi? Determinan A1, kolom 1 ya dikosongkan, diganti oleh matriks suku tetapnya 00. Enak. Determinan A2, kolom 2 dikosongkan, diganti oleh matriks suku tetap B 00 elemennya kan. Salah satunya kolom 0,
pasti determinannya 0. Nggak bisa dihitung lagi. Jelas. Itu sudah sifatnya. Ya. Kita masuk baris. Baris 0. Salah satunya baris 0. Pasti determinannya 0. Nggak perlu dihitung lagi. Ya. Oke. Kalau sudah dapat. Nah barulah kita masukkan SPL-nya. Sampai sini sudah jelas? Halo. Ya. Kita lihat. Nah ini. Aturan Kramer. X itu sama dengan X1 enggak? Y itu sama dengan X2 kan? X itu sama dengan X1 sama dengan determinan A1 per determinan A. Jadi determinan A1-nya 0, determinan A-nya D kuadrat min 5D tambah 6. Kemudian penyebutnya saya kali silang ke depan X. Jadi ini enggak? Inilah yang disebut apa? Bukan persamaan Eigen, persamaan Eigen yang ini enggak alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 ya enggak? Ini enggak terjadi persamaan diferensialnya ya kan? Sehingga nah demikian juga X2 Y sama dengan X2 determinan A2 bagi determinan A, determinan A2-nya 0, determinan A-nya D kuadrat ya, determinan dari matriks A-nya D kuadrat kurang 5D tambah 6, penyebutnya dikali silang dengan Y, terjadi lagi D kuadrat min 5D tambah 6 kurung kali Y sama dengan 0, persamaan 1 dan 2. Ini yang kita temukan yang sebelumnya. Minggu lalu ingat? Cara pertama, dx per dt-nya saya turunkan jadi turun kedua. Masih ingat enggak? D kuadrat x per dt kuadrat. Ya enggak? Cara kedua apa? D per dt-nya saya turun di turun kedua. Menjadi apa? D kuadrat y per dt kuadrat. Ada kan? Nah, temu enggak persamaan ini? Sebelum Anda cari persamaan Eigen. Ada kan? Halo? Ada kan? Ya, ketemu? Baik. Nah, setelah itu, nah, kita ambil yang pertama. Nah, ini ada dua tadi kan? Pertama dan kedua. Yang pertamanya saya ambil D kuadrat min 5D tambah 6 kali X sama dengan 0. Ini yang pertama. Nah, ini persis jalannya sama kan? Sama enggak? Minggu lalu. Sama kan? Persamaan again. Ingat enggak? X enggak mungkin 0 ya. X enggak mungkin 0. Pastilah D kuadrat min 5D tambah 6 yang sama dengan 0. Di mana D sama dengan alfa. Betul enggak? Alfa. Semua D ganti alfa. Jadi alfa kuadrat min 5 alfa tambah 6 lah sama dengan 0. Yang disebut persamaan again. Persamaan again itu nama lainnya persamaan karakteristik. Ingat? Persamaan karakteristik. Di sini terserah mau alfa min 2 dulu di depan, alfa min 3 di belakang sama aja. Ya. Memang kelihatannya sini beda tetapi di akhirin sama, ya. Oke. Nah, dapatlah X homogen kan? Ingat, kalau ini sama dengan 0, ini adalah homogen, betul enggak? Apa nih? PD order 2 homogen. PD order atau tingkat order 2, tingkat 2 homogen, homogen kan? Maka solusi khususnya tidak ada. Kapan ada khusus ada? Kalau ini non homogen, misalnya sini E pangkat T atau T kuadrat tambah 5T, ya kan? Atau sin T, cos T, ya. Ya enggak? Nah, itu non homogen. Solusi khususnya ada. Ini karena 0 ya tidak ada. Oke. Nah, X homogen sini apa? Karena dapat nilai homogennya apa? Nilai eigen value bahasa Inggrisnya eigen value-nya alfa 1 dan alfa 2, alfa 1 3, alfa 2 2 atau terbalik. Maka X homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1 T tambah C2 kali E pangkat alfa 2 T. Ini adalah mempunyai dua akar yang berbeda enggak? Kalau akarnya sama, kembar dua apa? C1 tambah C2 T kurung kali E pangkat alfa T. Ya enggak? Halo? Ya. Ingat kembar atau tidak? Ya, kalau kembar, kalau alfa 1 sama dengan alfa 2, maka apa? Solusi homogennya apa? C1 tambah C2T ya, kurung kali E pangkat alfa X. Ini sama dengan alfa. Ini sama dengan alfa. Jelas? Sama angka ya kan? Demikian juga untuk yang alfa 3 sama dengan alfa 4.
Maka kalau Y homogennya apa? C3 tambah C4T gitu kan, kurung E pangkat alfa X. Ini sama dengan alfa juga. Atau beta, boleh nggak? Ini beta, kalau ini beta enggak sini? Kalau mau pakai beta, sini beta juga. Sama ya. Di sini beta X. Beta T. Nah, nggak ada yang protes. Beta T kan? Kan dalam T. Sudah jelas sampai sini? Ya, ini tambahan aja. Oke, kita balik lagi tadi. Nah, ini. Nah, ini XT itu adalah X homogen tambah X khusus. Nah. Solusi khusus atau nama lain solusi partikular. Partikular tulisannya. Partikular, bahasa partikular. Ini kan nol tadi. Ya, ini sama dengan nol. Ya, ini sama dengan nol. Sorry. Ini kan sama dengan nol. Maka tinggallah XT itu dengan X homogennya yaitu C1 E pangkat 3T tambah C2 E pangkat 2T. Di mana alfa satunya 3, alfa 2-nya sama dengan 2. Jelas sampai sini? Itu dari persamaan pertama. Dari persamaan kedua, jangan dipakai C1, C2 lagi ya. C3, C4. Supaya bingung dan C1, 2-nya ada. Ini ada C1, C2-nya ada. Yang mana nih? Jadi dibedakan C1, C2, C3, C4. Ya. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu enggak? Kalau enggak ada, kita teruskan. Nah, ini yang dari persamaan kedua tadi. Yang Y. Ya. Sama. Karena ini nol, apa nih? Homogen. Maka solusi khususnya enggak ada. YK-nya nol. Tapi kalau ini ada E pangkat T, sin 3T, T kuadrat tambah 5T tambah 7, misalnya itu ada solusi khususnya, YK. Enak. Atau solusi partikular. Bersama egennya, Y nak mungkin 0, maka D kuadrat min 5D tambah 6 ini, semua D ganti alfa, alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6. Sama. Di sini tidak boleh pakai alfa 1, alfa 2 aja. Tadi sudah pakai kan? Karena sudah pakai, sini alfa 3, alfa 4. Berarti ini 3 dan 2 berbeda, berlainan. Maka kita menggunakan yang solusi homogennya YH sama dengan C. C berapa sini? C? C3 dan C4. Ya. Alfa 3-nya 3, alfa 4-nya 2. Nah, YK 0 jadi kan? Solusi khususnya 0 atau solusi partikularnya 0. Maka YT-nya tinggal YH tambah 0. Nah, C3 E pangkat 3T tambah C4 E pangkat 2T. Sampai sini jelas? Nah, oke. Ini apa nih? Ini keterangan itu ya. Ini yang tadi, ini tambahan ya. Sorry, ini adalah, ini tadi saya tambah ini. Tambahan untuk akar kembar ya. Akar kembar kan akar egennya kembar ya. Akar egennya kembar atau sama ya. Berapa? Kembar atau sama. Oke. Di sini ada pertanyaan dulu sampai sini. Yang tadi ke sini. Nah, setelah Pak ini barulah kita tuliskan solusi apa sini? Solusi umum atau solum ya. SPD atau PD sumutan. Apa SPD itu? Sistem persamaan diferensial. Kalau SPL sistem persamaan linear, enak. Sistem persamaan diferensial atau PD sumutan. Sementara, kenapa saya kasih nama sementara? Tahu nggak? Ada kata sementara. Halo. Karena XT dan YT-nya ada apa tadi? C1, C2, C3, C4.
Harusnya C1, C2 aja kan. Berarti C3, C4-nya harus jadikan berapa C1, mengandung C1 atau mengandung C2 atau mengandung kombinasi. Ya. Maka sini tadi hasilnya apa? Halo. Di sini tadi XT adalah C1 E pangkat 3T tambah C2 kali E pangkat T. C1 E pangkat 3T tambah C2 E pangkat 3T. 2T. Sorry, sorry. 2T. Ini enggak mungkin sama ya. Sama itu kembar namanya. Ya enggak? Nah, YT sama juga kan? C3 E pangkat 3T ditambah C4 E pangkat 2T. Ini sementara. Di mana C3 dan C4-nya harus cari hubungannya. Ya kan? C3, C4-nya harus dalam C1, C2. C3 dalam C1 saja, C4 dalam C2 saja. Atau kadang-kadang kombinasi. Ya, tergantung hitungannya nanti. Sampai sini jelas? Nah, setelah dapat ini, dan waktu itu apa sudah jelas tak belum ya? Jadi kalau ingat ya, kalau dua persamaan, ini udah nyala ini. Ya, ini video ini nyala. Oke. Jadi kalau dua persamaan dx per dt, dy per dt, apa? Kita ambil salah satu nih, satu aja. Kalau tiga persamaan, ambil dua di antara tiga. Apa persamaan satu, persamaan dua, atau persamaan tiga. Pokoknya dua, kurang satu ya. Jadi n-nya dua, dua kurang satu, satu. Kalau n-nya tiga, ada tiga, berarti dua yang kita ambil ya. Nah dari sini tadi persamaannya di atas tadi apa? Kita lihat. Kita kembali ke soalnya. Mana tadi? Ini kan persamaannya ada nih, dx per dt 4x tambah y atau dy per dt y kurang 4, 2x. Anda mau ambil mana? Saya Anda ambil persamaan pertama aja. Oke, salin ya. Dx per dt 4x tambah y. Salin ya. Saya salin yang ini apa tadi? Oh ini yang saya copy awal tadi dihapusin. Oke. Jadi kita ambil persamaan yang tadi apa? Dx per dt, dx per dt 4x tambah y ya. Dx per dt, kita ambil dx per dt sama dengan apa tadi? Halo? 4x tambah 3y. Nah, hubungan ini yang kita pakai. Boleh persamaan satu atau dua. Atau dy per dt berapa tadi? Sekian x kurang 2, sekian y kurang 2y. Kurang 2x, enak. Boleh persamaan tadi di atasnya tadi ini kan. Dx per dt 4x tambah y atau dy per dt y kurang 2x. Terserah deh, gimana. Salah satu aja. Nggak usah dua-duanya ya. Dari penyakit dua-dua. Nah, dari persamaan ini, ya. Anda lihat tadi, kita sudah dapat, mana tadi? Kita sudah dapat dx per dt. Mana? Di sini diberikan. Dari sini, kita salin ya. Xt adalah C1 E pangkat 3T ditambah C2 E pangkat 2T. Ini ya. Berapa? Dx per dt-nya. Berapa? Kita butuh dx per dt kan? Kalau kita butuh dy per dt, ambil dari y-nya. Dy per dt. Ya. Kita ambil rumusnya apa? C1 konstanta, E pangkat U turunannya apa? E pangkat U kali U aksen. 3T aksen enggak? Berapa 3T aksen berapa? 3 kali 1 ya. 3 kali 1, 3. Kemudian ditambah dengan C2 kali
E pangkat U diturunkan E pangkat U kali U aksen. 2T aksen. 2T aksen berapa? 2 kali 1. Ya enggak? Sehingga kita dapatlah dx per dt berapa? Ini 3 kali 1, 3 kali C. 3C1 E pangkat 3T. Ditambah di 2 kali 1, 2. 2 kali C2. 2C2 E pangkat 2T. Ini yang nilai dari dx per dt-nya. Sudah jelas? Halo? Nah, ya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, dx per dt-nya berapa? Salin. Jadi dx per dt-nya kita dapat ini. dx per dt-nya apa? 3C1, ya enggak? 3C1 E pangkat 3T. Ditambah 2C1, ya enggak? 2C2. 2C2 E pangkat 2T. Sama dengan 4 kali X. X itu adalah XT. ST-nya berapa tadi? ST-nya ini. Apa nih? ST-nya adalah C1 tambah C1 kali E pangkat 3T tambah C2 kali E pangkat 2T. Kalian. C1 E pangkat 3T ditambah C2 E pangkat 2T. Ditambah 3 dikali YT. YT-nya berapa tadi? YT-nya ini C3 E pangkat 3T tambah C4 E pangkat 2T. Ya nak? Kalian ya. C3 E pangkat 3T ditambah C4 E pangkat 2T. Sudah jelas? Ini adalah dx per dt tambah 4 kali xt tambah 3 kali yt. Benar? Halo? Ini adalah apa? Xt. Ini apa? Yt. Ya enggak? Ini dari soal ya. Dx per dt adalah 4x tambah 3y kan? Atau mau pakai yang kedua boleh nggak? Dy per dt harus turunkan lagi dari y-nya. Dy per dt. Ah, mengerti? Plus ya, mungkin saya salah-salin. Maaf. Kita lihat ya soalnya tadi mana? Bukan. Ini sini. Saya salah-salin. Oh ya tambah y ya. Sorry ya, tambah y ya. Dx per dt adalah 4x tambah y. Maaf saya yang salah. Berarti sini ada salah tambah y. Nggak ada tiganya. Tambah y berarti 3 nggak ada. Kan gitu kan? Halo? Ya. Nah sekarang kita selesaikan nih. Ini hasilnya 3C1 E pangkat 3T ditambah 2C2 E pangkat 2T sama dengan 4C1 E pangkat 3T ditambah 4C2 nak. Kali 4 semua. Ini kali 1 ya salin aja. C3 E pangkat 3T tambah C4 E pangkat 2T. Ini sendiri. Nah yang ini sama ini kita gabung. Pindahkan ke ruas kiri. Nah, berarti 3 kurang 4 berapa? 3C1 dikurang 4C1 berapa? Min C1 E pangkat 3T. 2C2 dikurang 4C2 min 2C2 E pangkat 2T. Sama dengan C3 E pangkat 3T ditambah C4 E pangkat 2T. Enggak? Jelas sampai situ? Kemudian kita lihat koefisien dari E pangkat 3T apa? Kiri kanan. Kan sama dengan terus ini koefisien ya, koefisien E pangkat 3T sebelah kiri berapa? Min C1. Sebelah kanan apa? C3. Ya enggak? Koefisien E pangkat 4T sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri apa? Hah? Min 2 C2 sama dengan C4. Berarti ini C3-nya sama dengan min C1 enggak? Berarti sini C4-nya sama enggak min 2C2? Nah, ini yang kita ganti apa tadi? SPD semutannya. Sementara ada kan SPD atau
sistem persamaan diferensial atau PD semutan dan yang sementara. Tadi yang sementara kita salin lagi ya. Sementaranya apa tadi? Aduh mak, ini nggak tersalin ya? Hah? Nggak tersalin ya? Astaga. Ini kok penyakit apa ini? Saya nggak tahu juga ini. Kita masuk ke ini. Ini, berarti saya mesti ini lagi. Aduh, kok selalu penyakit ini timbul? Pusing saya nih. Ini saya hapus ya. Oh ini, kita cari di OneDrive. Ada di OneDrive. Ini ya ini kan tanggal hari ini. Ini harus kita download. Kita buka dulu ya, boleh gak? Nggak keluar dulu ini. Ah, ini open. Oh ya open nih. Kita open. Ini kok, keluar lagi. Ah, ini kita simpan ya. Kita simpan di pusing gak nih? Kita file eh, save as ya. Simpan. Download di keluarnya download. Download copy. Nah keluar atas ini kan. Pasti dia muncul lagi yang di OneDrive tadi. Coba kita lihat OneDrive. Nah, di OneDrive. Nah nih. Buka OneDrive-nya. Nah, kok baru satu sini. Harusnya dua ya. Oh ya sudah tadi ya. Di download. Ya sorry. Ambil di downloadnya. Download di mana? Ambil di download. Ini kan. Kita copy ke. Nah. Ini kita kasih nama yang pertama ya. Yang tadi yang nol ini kita kasih nama nim yang pertama. Oke, kita buka lagi. Ini berarti harus tutup yang tadi tutup ya. Yang tadi harus kita tutup. Nah, ini kita tutup. Pasti ada yang hilang nih. Ada yang hilang pasti. Oke. Jangan lupa di share ya. Kita buka dulu. Buka. Jangan lupa di share. Kita buka. Benar nggak? Bagian terakhir ini mesti hilang. Benar kan? Hilang kan? Ya. Kemudian ini harus di share. Di share. Karena enggak terekam nih. Saya bisa buka ini. Di share. Saya screen. Ini ya. Oke, jadi sekali lagi nih. Tadi apa? Ini tadi C3.
Enak. C3 kali E pangkat 3T ditambah C4 E pangkat 2T. Kemudian, oh ya ini kita langsung ya. Ini 4 kalinya kan. 4C1 pindah sini. 3C1 kurang 4C1 berapa? Min C1 E pangkat 3T. Terus ini 2C2 ini dikali 4. Dikali 4, 4C2. Dipindahan sini. 2C2 kurang 4C2 min 2 ya. C2 E pangkat 2T, sorry. 2T. 2T sama dengan C3, ya sama dengan ini. E pangkat 3T ditambah C4 E pangkat 2T. Nah, baru sini koefisien E pangkat 3T, ya. 3T dengan 3T, berapa? Min C1 sama dengan C, ya. Min C1 sama dengan plus C3, ya nak? Berarti C3-nya berapa? C3 sama dengan min C1. Tepat. Oke ya. Kemudian koefisien dari E pangkat 2T. Nah, 2T-nya berapa sini? 2T ini saya kotak ini ya. Kotak supaya beda ya. Apa? Min 2C2 sama dengan C4. Berarti C4 berapa? C4 adalah min 2C2. Nah, ini dimasukkan ke dalam SPD atau PD semutan dari yang sementara tadi. Kita salin ya. Yang sementara tadi apa? Solusi umum SPD, sistem persamaan diferensial atau PD simultan sementara, kita salin dulu apa sih? Sementara yaitu XT berapa? C1 E pangkat 3T ditambah C2 ya kan? E pangkat 2T. Kemudian YT tadi C3 E pangkat 3T ditambah C4 E pangkat 2T. Di mana C3 dan C4-nya kita substitusi. Betul enggak? Kita sudah tahu tadi C3 min C1, C4 min 2, C2. Kita ganti. Kita ganti sehingga ini menjadi namanya sementara hilang. Ya, sementara hilang di solusi umum. Solusi umum SPD, sistem persamaan diferensial atau PD simultan. Sekarang kata sementaranya hilang. Betul enggak? C3, C4 ganti. Jadi XT adalah C1 E pangkat 3T ditambah C2 E pangkat 2T. Nah, kita tahu tadi apa? C3-nya sama dengan min C1 enggak? Coba lihat. C3 adalah min C1, C4 adalah min 2C2, ya kan? Jadi ini adalah min C1 E pangkat 3T, C2-nya min 2C2 ya. E pangkat 2T, betul? C4 min 2C2. Nah, sekarang ini sudah menjadi solusi umum SPD atau PD semutan. Tidak ada kata sementara lagi. Mengapa? Karena dalam C1 dan C2 saja. Betul enggak? C3, C4 enggak ada. Sampai sini jelas? Halo? Everybody? Can you understand? Hah? Oke. Oke. Baik. Sudah. Mas, kalau tidak ada syarat awal atau initial condition, selesai mesin. Tetapi karena syarat awalnya diketahui, ya kita masukkan lah, ya kan? Syarat awalnya apa? Inisial, ya inisial misalnya, kondisi apa? Diketahui X0-nya berapa? 3 ya, salah ya.
Coba lihat di soalnya. Di atas tadi, di awal. X0-nya 3, Y0-nya minimal. Betul nggak? Ketahui X0-nya 3, ya nak? Dan Y0-nya minimal. Ya, ini given, diketahui ya. Kita masukkan XT berapa? Kita dapat di sini yang bukan sementara ya. ST-nya adalah C1 E pangkat hai. Salam dulu supaya tidak dimarahin. Ya, ya. Oke, oke. X3 adalah C1 E pangkat 3T ditambah C2 ya, kali E pangkat 2T. Kita masukkan nih, berapa nih? X0 sama dengan berapa? C1 E pangkat 3 kali 0 ditambah C2 E pangkat 2 kali 0. Ini sama dengan 3 enggak? E pangkat 0 1 enggak? Berarti C1 itu E pangkat 0, C2 E pangkat 0, 3. Di mana kita tahu E pangkat 0 adalah 1, E pangkat 0 adalah 1, maka kita perolehlah C1 tambah C2 adalah 3. Nah, demikian juga Y0. YT berapa? YT kita dapat tadi, YT yang bukan sementara ya. Min C1 ya, ini min C1 min C1 E pangkat 3T min 2 C2 E pangkat 2T. Betul enggak? Min 2 C2 E pangkat. Nah, masukkan sini. Y0 berapa? Min C1 E pangkat 3 kali 0. Ya, 3 kali 0 min 2 C2 E pangkat 2 kali 0. Ini sama dengan min 5. Ya kan? Sehingga min C1 E pangkat 0 dikurang 2 C2 E pangkat 0 min 5. Kita tahu bahwa E pangkat 0 adalah 1. Betul. Sehingga kita peroleh min C1 min 2C2 sama dengan min 5. Ini kita eliminasi. Enak. Nah, C1 tambah C2 adalah 3. Min C1 kurang 2C2 adalah min 5. Supaya C1-nya hilang, diapakan? Ditambah. Ya. Ditambah hasilnya plus 1 C2 tambah min 2 C1 min C2 enggak? Adalah min 2, maka kita dapat C2-nya berapa? Plus 2. Jadi C2-nya plus 2. Dan kita tahu C1 tambah C2 berapa tadi? 3. Di mana C2-nya adalah 2. Maka kalau kita kurangi, C2-nya hilang, maka C1 adalah 1. Betul ya? C1 1, C2-nya 2. Nah, kita salin tadi. Ya, sudah dapat gitu ya. Kita salin apa tadi? Solusi umum SPD atau PD simultan. Apa tadi? XT adalah C1 E pangkat 3T ditambah C2 E pangkat 2T. YT adalah min C1 ya. Benar enggak? Ini nih. Min C1 min 2C2 ya. Jadi min C1. Nah, min C1 E pangkat 3T min 2 C2 E pangkat 2T. Dan kata umumnya hilang ya. Berikutnya kan solusi PD kan. Betul enggak? C1 kita sudah dapat kan? C1 berapa? 1. C2 berapa? 2 kan? Nah, kita substitusi. Jadi kata umumnya hilang. Solusi SPD, sistem persamaan diferensial atau PD simultan, di kata umumnya hilang. Umum itu ada mengandung C1, C2 kan? PD simultan. Nah, ini yang jawab terakhirnya adalah C1 ganti 1, C2 ganti 2. Betul enggak? XT adalah C1 ganti 1. 1 kali E pangkat 3T. 1 enggak tulis ya. C2-nya min C1. Betul enggak? C1 1.
Sorry, C1 1, Pak. Lihat lagi. C1-nya 1, C2-nya 2 ya. Plus 1, C2-nya 2, 2 E pangkat 2T. Nah, YT-nya adalah min 1 kali E pangkat 3T, enak. Nah, C2-nya min 2 kali min 2. Kali 2. Min 2 kali 2 apa? Min 4 E pangkat 2T. Inilah solusi SPD, sistem persamaan diferensial atau PD simultan. Itu enggak? Minggu yang lalunya coba cek. Jawabannya sama atau tidak. Halo. Nah, begitulah 3 cara yang kita pelajari. Minggu yang lalu dua cara. Di mana cara ketiganya tidak selesai kan? Hari ini kita selesaikan dengan tuntas. Sampai sini? Jelas? Nah, selesailah PD simultan atau sistem persamaan diferensial. Maka berikutnya sebentar lagi kita lanjutkan topik baru, apa? Laplace transform. Transformasi Laplace. Ini diuji juga nanti ya. Satu soal tadi. Oke. Ini question? Ada yang mau tanya? Halo? Sudah jelas? Ya. Eh, ada yang tahu Laplace transform atau transformasi Laplace itu berasal dari apa yang Anda pelajari di kalkulus 1? Berasal dari power series, deret kuasa. Ya. Pembuktiannya ada di yang saya tulis di sebetulnya yang mengemukakan bukan saya hanya meneruskan mendetilkan ya. Yang menemukan pertama kali ya Bapak Simon Laplace. Maka dinamakan Laplace transform atau transformasi Laplace. Di YouTube kalau Anda cari ketemu 2 video yang dikemukakan oleh Profesor Emeritus waktu itu namanya Atur Matuk. Ya, Atur Matuk ini adalah dosen MIT. Terkenal kan MIT di Amerika, Manchester apa itu ya? Ya, itu MIT terkenal kan? Di mana beliau itu wafat atau meninggal itu pada tahun 2021. Ya. Pada usia 94, 93, 94 saya lupa gitu ya antara itu ya. Ada di itu saya tulis di apa di paper yang saya itu Anda carinya di EMAX. EMAX itu singkatan apa? Engineering, Engineering, MA Mathematics, CS Computer Science. EMAX Binus ya. EMAX Binus itu ada di volume 4. Nggak salah di volume 4 nomor 2 ya. Coba kita cari ya. Benar enggak? Di volume 4 nomor 2. Kita cari. Ini Google. Ini saya pakai komputer kampus saya supaya itu orang masih mencatat. Namanya EMAC, EMACS. Itu tahu siapa pimpinannya? Pak Alexander Agung Santoso Gunawan. Beliau ada sekarang ini Head of Program Data Science. Dulu Head of Department Mathematics and Head Department of Statistics. Rangkap dulu ya. Nah, beliau mau konsentrasinya khusus ke data science. Sudah ini? Ayo finish? Oke, saya kembali ke komputer. Dan ada 2 komputer. Nah ini nih Engineering, Mathematics and Computer Science Journal. Nah lihat ya. Mungkin kalau kita lihat view all
Semen ya. 50 ini. Sebentar. Ini yang emak ya. Ini campur ya. PP emak volume 62 baru ya. Yang saya mau cari yang empatnya mana? Salah. Ini nih, salah itu. Harusnya view all issue. Ya. Nah, ini kan ada volume 6, volume 5. 52 saya ada tulis tentang Derek Forel. Itu orang matematik itu. Itu Anda enggak perlu. Ini ada volume 4 nomor 2 kalau salah nih. Ini. Udah keluar. Nah, ini ada Anda lihat ini. Waktu itu boleh bahasa Indonesia, sekarang udah nggak boleh. Ini adalah asal usul rumus dasar transfer Laplace yang saya tulis. Tapi bukan saya yang nemukan ya. Saya juga menjelaskan apa yang dikemukakan oleh Profesor Emeritus Arthur Matuk ya. Di mana ini PDF-nya. Anda bisa ambil ya, download silakan. Ini asal usul dasar. Terus di sini saya kemukakan pendahuluannya. Ini Bapak Profesor Emeritus Arthur Paul Matuk, lahir 13 Juni tahun 1930 dan meninggal 8 Oktober 2021 pada usia salah, bukan 94, 91 tahun nih. 91 tahun. Beliau adalah seorang profesor emeritus matematik di saya bacain juga susah nih. Apa nih? Institute of Technology, MIT aja lah. Dia terkenal ada tentang pesawat diferensial ini di YouTube banyak sekali. Ya, beliau waktu itu enak ngajari orangnya, semangat tuh ya. Coba Anda lihat nanti, cari Profesor Arthur Matuk, Paul, ada Paul Matuk nih. Ya. Nah, di sini sebenarnya saya katakan di sini bahwa penemunya ini sebenarnya penemunya nama Pierre Simon, ya. Pierre Simon ada dua nih, Marquis de Laplace. Maka disebut Simon Laplace ya sebetulnya. Ini berasal dari rumus ini nih. Masih ingat nggak nih? E pangkat X sama dengan, ini kan yang Anda belajar satu pangkat haringga. Masih ingat nggak? Limit. Limit dari 1 plus U pangkat P adalah E berpangkat limit U kali V kan. Itu yang satu pangkat haringga. Ya. Nah, ini menggunakan deret Taylor. Ya, deret Taylor ya. Nah, ini yang deret kuasa A sigma N dari 0 sampai hingga AN kali S pangkat N. Yang tunggal ya, ini bukan majemuknya. Ini yang tunggal di bagian akhir. Ada kan? Anda pelajari tentang ini? Deret kuasa atau power series. Ya, power series oleh ini saya jelaskan datangnya dari mana nih. Sebetulnya pesamaan yang disampaikan deret Taylor ini berasal dari persamaan garis singgung. Y kurang Y1 sama dengan M kali dalam kurung X kurang Y1. Ada kan? Nah, Anda baca nanti ya. Ini berasal dari sana. Kita dapat fungsi X adalah fungsi A tambah serba 1. Aksen A per 1 faktorial kali X min A pangkat 1. Nah, ekspansinya tambah lagi. Fungsi double aksen A, turunan kedua dari A per 2 faktorial kali X min A pangkat 2, dan seterusnya. Ya. Ini Taylor sebetulnya berasal dari sini. Oke? Ini yang saya jabarkan. Kemudian yang dikemukakan oleh Profesor Arthur Matuk tadi, banyak yang bagian-bagian yang ini bentuknya gini. Beliau buatnya AN tanda panah AX. Satu, hasilnya ini. Arti AN sama 1. Nah, ini AN ini 1.
AX-nya adalah 1/1 kurang X ya. Nah ini saya jabarkan pakai sigma, maka ketemulah bentuk yang beliau sampaikan tuh dengan bentuk deret ini ya. Nah, ini deret Maclaurin, menggunakan deret Maclaurin, maka terbuktilah rumus Laplace itu dari mana. Oke, jelas sampai sana? Ya, silakan kalau Anda mau apa, bisa Anda pelajari ya. Oke, silakan kalau mau download ya. Sudah tahu ya di volume berapa? Volume 4 nomor 2. Oke, kalau yang volume 4 nomor 1 itu adalah rumus Euler. E pangkat I theta seneng cos theta tambah I sin theta. Ada ya. Kalau Anda mau cari itu ada di volume 4 nomor 1 kalau saya. Isunya, oh isu ya. Harus keluar dulu nih. Oke ya, nanti cari sendiri itu di sana di Emacs. Saya tulis cuma 3 paper sana di volume 4 nomor 1, volume 4 nomor 2 dan volume 5 nomor lupa saya nomor 1 atau nomor 2. Itu dari Fourier series. Oke. Baik. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ini ya. Sudah terjawab ke sini? Finish? Oke, kalau sudah kita masuk topik baru adalah Laplace transform. Ya. Topik baru adalah Laplace ya. Laplace transform. Atau transformasi Laplace. Transformasi Laplace. Ini L. LAC. Ada 2 versi yang nulisnya ini ada Laplace dari fungsi T sama dengan integral 0 tak hingga ya, tak hingga ini tak hingga ya. Tak hingga itu angka 8 tidur. Ya. Itu kan angka 8 tidur. E pangkat min ST kali fungsi T ini sama ya. Fungsi T sini sama sini sama. DT. Hasilnya terbalik kalau ini F kecil, ini F besar. Fungsi S. Ya. Atau ada agak yang nulisnya terbalik, ini F besar, ini F kecil. Jadi Laplace dari fungsi S gitu sama dengan 0 tak hingga E pangkat min T fungsi ini fungsi T salah ya, sorry. Fungsi T sini. Tapi F-nya ini kecil, ini besar, terbalik. Ada yang nulis begini, terbalik, ini besar, ini menjadi kecil, fungsi S. Ada 2 versi ya. Ini di mana fungsi T atau fungsi T atau F-nya baru besar gitu, diubah menjadi fungsi S atau fungsi begini. Ini disebut fungsi waktu. Ya. Ini fungsi waktu. T kan? Fungsi waktu. Ini disebut fungsi kompleks. Ya. Kompleks. Saya ada kirim ke Anda ya. PPT-nya. Ada itu yang saya ngajar di teknik industri tahun yang lalu salah. Ya. Tahun ini saya ngajar yang kelas 2 di teknik industri. Saya gantinya ya kelas Anda. Ya. Oke. Jadi fungsi waktu diubah jadi fungsi kompleks. Jadi fungsi S itu adalah fungsi kompleks. Ya. Sebetulnya gelombang, cerita gelombang sebenarnya, tetapi di sini banyak hal-hal di statistik ini banyak nih. Bentuknya. Kalau salah nanti ada aplikasi transfer Laplace pada statistik eksponensial dan satu lagi eksponensial dan fungsi apa
Ada di web saya, Anda lihat tuh ya. Kita lihat ada dua ya, kalau salah. Eh, hmm, ini ya, nanti deh kita kasih lihat ya. Oke. Nah, sampai sini ada jelas maksudnya. Nah, kalau sudah jelas, kita teruskan dengan berikutnya, bahwa Laplace dasarnya itu ada 6 ya. Pertama adalah Laplace dari T pangkat N. Itu rumusnya adalah, nanti kita buktikan ya, N faktorial per S pangkat N plus 1. Ini dengan catatan N-nya adalah bilangan cacah. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Apa nih? Bilangan cacah. Cacah dari 0 nggak? Kalau bilang asli kan dari 1. 1, 2, 3, 4 itu natural number. Natural number itu bilangan asli. Dan ini bilangan cacah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian 1A ya. 1B-nya adalah yang pecahan. T pangkat setengah, T pangkat sepertiga gitu ya. Biasanya T pangkat setengah men. T pangkat N ini adalah gamma. Gamma itu kayak apa ya? Gini. Susah. Ini halus sekali begini. Ini gamma N plus 1 per S pangkat N plus 1. Di mana N-nya adalah pecahan. Ya. Belum di-share ya? Sorry. Ya, itu belum. Ini belum share ya, stop share. Kita share screen. Sharing ini. Kita ulang lagi ya. Jadi tadi berarti belum di-share ya tadi ya. Laplace transform atau transfer Laplace, ada yang tulisnya F kecil, Laplace fungsi T, hasilnya fungsi S yang huruf besar. Atau terbalik, fungsi T-nya huruf besar, fungsi kompleksnya huruf kecil. Ya. Nah, ini sama. Jadi kalau ini fungsi T, ini FT. Kalau ini F besar T, ini F besar T. Sama ya. Jelas ya? Nah, fungsi T atau F kecil dan F besar ini disebut fungsi waktu. Ini disebut fungsi waktu. Dan ya, Hah? Belum ya? Belum ter-share ya? Tempat saya udah. Hah? Enggak, saya tes di sini, saya pasang juga eh, apa Google apa namanya? Zoom ya. Sama. Kalau saya lihat sini. Ini oh, oh ya, tidak apa-apa, kita ulang lagi ya. Oke, oke. Thank you. Kita ulang lagi ya. Ya Allah. Ini ya, ini dia. Sekarang sudah share? Sudah ya. Ini kan stop share ini kan. Oke. Jadi ingat ya, ini fungsi T ini adalah disebut apa? Fungsi waktu, sedangkan fungsi kompleks disebut fungsi S disebut fungsi kompleks. Ini adalah ya mengandung bilangan kompleks dalamnya bisa terjadi ya. Baik. Kemudian untuk rumus dasarnya ada 6, yaitu Laplace T pangkat N. Ini ada dua macam. Ada yang N-nya bilangan cacah, ya bilangan cacah. Dan satu lagi pecahan. Yang terkenal pecahannya adalah setengah. Yang paling terkenal, ya. Oke. Ini gamma, ya. Ini bacanya gamma N, ya. Bacanya gamma N, ya. Bacanya gamma N. Jelas?
Yang kedua adalah Laplace dari E pangkat AT adalah 1 S min A. Yang kedua. Halo? Jelas sampai sini? Nah, sebentar lagi. Yang ketiga adalah trigonometri. Laplace cos omega T dan Laplace sin omega T. Ya. Di statistik banyak bentuk-bentuknya berbentuk Laplace transform. Oleh karena itu, boleh menggunakan rumus Laplace. Bukan masalah gelombangnya, tetapi pemulanya itu mirip, bisa dipakai apa namanya similarity gitu ya, kemiripan ya. Karena kemiripan boleh kita pakai. Ya. Sehingga pembuktian ini terutama ini Anda perlu ya. Waktu Anda buat skripsi nantinya ada rumus yang tiba-tiba dari sini jadi lain, ya kan? Dari mana datang itu? Nah, kalau bentuknya bentuk Laplace transform atau transformasi Laplace, ya Anda boleh menggunakan Laplace untuk pembuktiannya itu. Paham maksudnya? Ya. Nanti kalau ada waktu saya tayangkan yang ada di web saya tuh, ada ya. Aplikasi transfer Laplace pada statistik. Ya. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga ada Laplace dari kosinus omega T. Boleh dikurung atau tidak? Adalah S. Ya. S itu bilangan kompleks. Fungsi kompleks tadi. S fungsi kompleks ya. S kuadrat ditambah omega kuadrat. S kuadrat ditambah omega kuadrat. Satu lagi yang keempat adalah Laplace dari sin T. Laplace dari sin T, sin omega T. Omega T adalah omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Oke. Ada 6 ya. Misalnya 2 lagi. 2 lagi kita menggunakan hiperbolikus. Hiperbolik ya. Bukan hiperbolikus yang H. Cos H, sin H. Ada pernah dengar di SMA? Cos H dan sin H. Kosinus hiperbolik. Ya. Ya ini. Berikutnya kita ini sudah nih. Have you done? Have you finished? Sorry. Ini kalau dan kejangan di sini finish ya. Oke, yang kelima adalah Laplace dari L. Jadi konsep Laplace singkat Laplace L ya. Laplace dari kosinus hiperbolik. Hiperbolik atau hiperbolikus dari AT adalah S. Jadi kalau kosinus pasti S ya, mau cos H atau cos saja. S kuadrat min A kuadrat. Saya bedakan ini A tadi omega. Kalau mau sama-sama pakai A atau sama omega boleh juga. Yang keenam adalah Laplace dari sin hiperbolik dari AT adalah A per S kuadrat min A kuadrat. Di mana? Apa? Anda tahu? Kosinus hiperbolik AT itu apa? Adalah E pangkat AT ditambah E pangkat min AT, ada min per 2. Dan sin hiperbolik AT adalah E pangkat AT, ya, AT dikurang E pangkat min AT per 2. Ya, cos hiperbolik itu apa? Ini kayak Anda diajarnya SMA ya. Ya, cos H dan sin H. Ya, itu harganya persamaannya. Cos AT itu apa? E pangkat AT ditambah E pangkat min AT per 2. Ini dipakai dalam pembuktian selanjutnya dipakai. Nah, begitu juga sin perbolik AT adalah E pangkat AT dikurang E pangkat min AT per 2. Ya. Oke. Jadi ada 6 ya. Ada 6. Nah,
Saya mesti buktikan. Karena anak jurusan statistik maupun jurusan matematik itu harus tahu asal nenek moyang dari mana. Ya dong, nanti ditanya orang, Anda jurusan apa? Statistik. Kok nggak bisa buktikan matematiknya? Jangan jawab. Nggak, saya nggak pernah diajar tuh. Waduh, jadi meram kan nanti. Ya, jadi harus bisa menurunkan. Paling tidak di skripsi Anda jika ada bentuknya bentuk Laplace transform atau transformasi Laplace, Anda boleh menggunakan rumus itu untuk menurunkannya. Kalau pakai jalan biasa bisa panjang, pakai Laplace singkat. The short apa? Jadi lebih pendek ya. Oke. Baik, kita buktikan yang pertama. Tunggu dulu, lihat jam dulu. Ini tidak tahu cukup atau tidak. Yang pertama ini saya pernah membina seorang, mungkin saya pernah cerita ya, tidak tahu ya. Seorang anak yang masih di SMA. Waktu jadi SMA itu ya usia di kelas 3-nya usia 10 tahun mau menjelang 11 tahun. Kemudian dia ketemunya gini. Di BINUS kan buka namanya PGSD. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, ya kan? PGSD. Itu Ibu Dokter apa? Dokter, kok saya lupa ya. Belakangnya Hartono nama suami. Nah, beliau tuh memperkenalkan saya dengan seorang siswa SMA yang jenius. Sebelumnya saya pernah bina juga namanya Tobi. Nah, itu normal lah. Jadi enggak, ya pintar juga. Tapi ini luar biasa. Tahu enggak, rumus yang pertama tadi dibuktikan dalam 3 baris. Tapi kalau Anda baca enggak ngerti. Begitu aneh anaknya memang ya. Jadi yang pertama ini saya mau buktikan yang pertamanya Laplace dari T pangkat N. Mengapa hasilnya N faktorial per S pangkat N plus 1. Why? Nah, ini dibuktikan 3 baris. Saya sendiri baca nggak ngerti juga. Tapi saya buktikan dengan cara analog. Jadi saya masukkan Laplace T pangkat 0, hasilnya apa? Laplace T pangkat 1, hasilnya apa? Laplace T pangkat 2, hasilnya apa? Kesimpulan, nah, analog kan? Dengan cara yang sama, temulah rumus itu. Kalau yang pakai gamma, itu ada rumusnya pakai rumus gamma. Bisa. Ini 3 baris, bayangkan sih 3 baris. Apaan nih sih? Ya gitulah, anaknya jenius ya. Akhirnya dia diterima, dapat beasiswa dari kedutaan Kanada, masuk di Waterloo University. Sekarang sudah selesai S2-nya, lanjut ke S3 lagi. Luar biasa. Anda cari namanya Cendekiawan Atmaja. Ada di YouTube. Ya. Cendekiawan Atmaja ini adalah anak yang luar biasa, jenius, salah satu jenius di Indonesia. Ya. Saya beruntung ketemu anak yang gitu, aneh memang. Tapi ya luar biasa ya. Nah, saya nggak bisa buktikan seperti yang dibuat media tuh, karena nggak ngerti ya 3 baris jadi. Benar-benar nggak ngerti. Akhirnya saya coba yang bisa orang lain mengerti, yaitu dengan 3 cara analog ya. Jadi buktinya apa? Ada ketemu Cendekiawan Atmaja ya. Ya. Dia masuk umur 11 tahun, mau masuk jalan 12 tahun. Kuliah anak anak kecil ya. Tapi teman-temannya dewasa semua ya. Kadang-kadang mungkin ketahuan sama yang lain, tapi otaknya jenius betul-betul bisa mengalahkan yang normal ya. Oke. Nah, buktinya saya gunakan rumus Laplace itu rumus apa tadi? Laplace fungsi T adalah integral 0 tak hingga E pangkat min ST fungsi T dt. Yang hasilnya nanti adalah fungsi S. Jadi fungsi waktu menjadi fungsi fungsi kompleks. Ya.
Oke. Jadi kalau saya gunakan Laplace T pangkat 0, sama enggak Laplace dari 1 nih? Sama kan? Laplace 1 berarti integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali 1 kali DT. Hasilnya apa? Oh ya, integral 0 tak hingga Anda belajar itu adalah fungsi tak wajar. Benar kan? Fungsi tak wajar ini kita ubah menjadi limit P, boleh apa aja, P menuju tak hingga. Kalau ini P, ini 0 tak hingga di 0 P, betul enggak? E pangkat min ST, satunya hilang aja, tinggal DT, ya enggak? Oke. Kemudian bagaimana, ini kan E pangkat U DT, harusnya E pangkat U DU enggak? Yang hasilnya E pangkat U, ya kan? Nah, kita sengaja ya. Jadi limit P, P menuju tak hingga, integral 0P, E pangkat min ST, D min ST. Sengaja kan? Ini sengaja, sekali lagi sengaja. Berapa turunan ini? Min ST, turunannya apa? Min S DT. Itu enggak? T turunannya kan 1 DT. Halo? Nah, yang ada sini apa? Yang ada di sini adalah 1 DT. Itu enggak? 1 DT. Jadi terjadi kelipatan min S. Supaya min S menjadi 1 dikali apa di depannya? Dikali apa? Seper min S. Betul enggak? Bukti ini menurut saya lebih clear ya. Lebih jelas. Memang panjang. Daripada yang jalan singkat 3 baris enggak ngerti. Nah, itu untuk orang jenius enggak apa-apa lah. Ya. Saya sendiri bukan orang jenius. Jadi saya sendiri bingung enggak. Ini mau menerangkan Anda pakai cara itu pasti samanya ngawur jadi seolah-olah gitu ya. Nah, 1 bagi min S apa? Min seper S. Kemudian limit dari P menuju tak hingga integral 0P E pangkat U DU rumus apa? E pangkat U enggak? Hasilnya adalah E pangkat U harga batasnya 0P. Betul enggak? Nah, ini boleh tulis min seper S limit P menuju tak hingga E pangkat min supaya plus jadi apa? Seper ya, seper E pangkat ST. Harga batas 0P. Nah, kita masukkan. Ya. Kita masukkan. Yang kita ganti apanya? Yang kita ganti T-nya. Ini kan fungsi T kan? Yang kita ganti T-nya. T-nya ini kita ganti dengan P batas atas. Dikurangi nanti seper E pangkat S kali T batas bawahnya 0. Ya, nah. Sehingga ini menjadi, atau mau tulis di sini boleh, sama dengan apa? Sama dengan min seper S limit P menuju tak hingga dari seper E pangkat S P. Betul enggak? P kan? T-nya dikurangi limit kurang limit. Begitu aja ya. Limit kurang limit. Bagusnya. P menuju tak hingga dari seper E pangkat S kali 0. Batas bawah 0 kan? Jelas? Sehingga ini kalau kita masukkan hasilnya apa nih? Seper E pangkat S kali tak hingga. E pangkat S kali tak hingga. E pangkat tak hingga. Tak hingga enggak? Seper tak hingga 0 kan? Berarti yang depan ini 0 nilainya kan? Coba kita masukkan. Ya, kita masukkan sehingga Laplace dari T pangkat 0 apa? Laplace T pangkat 0 adalah min seper S kali limit P menuju ya, P menuju tak hingga dari apa? Seper E pangkat S kali tak hingga dikurangi limit dari P menuju tak hingga dari apa? Belum ya waktunya. Oh, kurang 5 menit ya. Kurang berapa? Seper E pangkat 0, ya enggak? Seper E pangkat 0. Anda tahu E pangkat 0 berapa? 1 kan? Sehingga ini hasilnya apa? Min seper S. Nah, ini limit P menuju tak hingga dari apa? Seper E pangkat tak hingga kan? Tak hingga dikurang konstan 1 bagi 1. Itu enggak? 1 bagi 1 1 enggak?
Nah, ini hasilnya min 1/s. Ini seperti enggak. Dalam limit 0, 1/1, 1. Sehingga hasilnya apa? Min 1/s kali min 1 apa? Min, jadi plus ya. Plus 1/s. Ini adalah Laplace T pangkat 0. Baru 1. Kita perlunya 3. Mungkin kita harus apa? Oh ya, ini tadi belum di itu ya. Sorry. Saya harus OneDrive. Belum di itu nanti hilang ya semua. Capek-capek terang hilang. Waduh, menyedihkan. Ya, kita simpan ke OneDrive. Jadi bisa menolong. Oke. Oh, di sini kan aneh ya. Di sini ya jalan, situ enggak kelihatan gitu. Ya, enggak apa-apa. Oke, sementara saya absen dulu ya. Eh, mana tadi? Absen dulu. Oh, sorry. Nus Maya yang ke-9 attendant. Oke, ini saya tutup dulu apa di stop itunya.